Yo, semangat pagi, sobat senang sebangsa setanah air. Salam sehat selalu. Salam sendal jepit. Hari ini kita lagi ada di gerobak. Cet cenet cet cet cet. Ya, biar musiknya dari mulut Omala biar cepat ngeditnya, bro. BMW 320i bensin LCI iDrive asik. Ya, kira-kira penampakan sekilas dia punya interior seperti ini. Eh, kesan Om langsung merasa lebih muda sekitar 10 sampai 15 tahun, sobat. Ya, kenapa? Karena desainnya ini mewah tapi masih aura-aura gaul anak muda ya. 20 sampai 30-an tuh kental banget. Jadi dia bukan mewah-mewah yang om-om. Wis, om-om jangan tersinggung, saya om juga. Jadi ini adalah mewah sporty gaulnya anak muda, ya kan? Kalian bisa lihat sendiri itu. Dan yang kita lagi pakai ini sekarang yang sudah versi iDrive-nya. Apa itu iDrive? iDrive itu satu fitur yang dibenamkan sama BMW yang sudah mengintegrasikan kontrol apa nih namanya nih, joystick ke layar. Banyak menu di sini, ya kan? Kalau ini soal service required, wis oke semua mobil kita, bro. Ya kan? Ini menu-menu utamanya, kurang lebih begitulah. Ya, ada audio, telepon, kontak, BMW service, vehicle information, sama setting. Lebih kekinian lah, lebih keren. Jadi mobil ini lebih punya identitas dengan adanya fitur ini, bro. Oke, kita coba jalan aja. Aduh, benar-benar nih, Om kembali ke 10 dan 15 tahun lalu rasanya, bro. Nih mobil ini, bro. Sudut duduknya nyaman. Setirnya agak berat. Jangan kaget, jangan kalian pikir ini setir rusak kalau bawa tipe ini, agak berat. Memang begitu karakternya, BMW bikin supaya kesan mantepnya dapet. Jadi kalau di tol kita akan terasa sekali jenis setir yang berat seperti ini kalau di tol tuh sangat nyaman, sobat. Kita masuk ke dalam-dalamnya dulu lah ya. Setirnya, lingkar setirnya menurut Om sedang, terlalu kecil enggak, terlalu gede enggak. Kalau yang di X1 kemarin entah kenapa Om ngerasa setirnya lebih kecil. Kalau yang ini menurut Om sedikit lebih besar daripada X1. Mohon dikoreksi kalau Om salah, apakah itu hanya perasaan Om saja. Alah. Terus di setirnya juga sudah cukup lengkap tombol-tombol kontrol ya, kayak ada AC, terus track, audio, Bluetooth, standar lah ada di sini. Oke, kalau tombol-tombol tuas kanan kirinya masih standar BMW, tidak ada yang aneh di tipe ini. Ya, untuk knob lampu ada di situ, MID-nya juga masih standar seperti ini. Start stop engine sudah di situ, wes mantap. Lalu material dashboardnya ini soft touch semua dari ujung kiri sampai ujung kanan. Di tengah-tengahnya dipadukan dia sama silver satin di situ. Di bawahnya lagi ada soft touch campur plastik. Nah, di sini ada cup holder, teman. Sedap, mantap. Oke, kisi-kisi AC-nya yang di tengah ada dua gede, dual zone. Yang di belakang juga ada, tapi dia tidak elektrik ya, jadi manual untuk ngatur dinginnya sama anginnya udah ada di belakang, tapi dia tidak climate dan tidak elektrik, manual gitu, diputer-puter gitu. Untuk audio ini masih bawaan standarnya, karena Om belakangan ini memang lebih suka versi standar kalau mobil itu ya, entah kenapa, mungkin faktor usia, sobat. Lalu di tengah-tengah ada box sedikit tuh yang paling ujung sini. Itu isinya gocengan.
lalu lighter di situ. Nah ini untuk gigi-giginya udah. Nah ini yang tadi Om bilang joystick untuk iDrive. Rem tangannya masih rem parkirnya masih di tangan. Mungkin supaya lebih sporty kali ya. Lalu jok kulitnya, aduh mewah tenan ya, mantap ya. Belakangnya juga, dalam atasnya bersih sobat, mobil rawatan. Dia depan belakang sudah dilengkapi sama apa namanya, lampu. Jadi kalau misalnya yang belakang mau baca, ya kan ada keperluan apa, sudah terang di situ. Spionnya sudah retract, tapi bukan yang ketika mobil mati atau kunci kita pencet dia ngelipat sendiri, enggak. Dia masih harus dipencet dari tombol sini sobat, nih yang kecil ini. Ini buat ngelipat kaca spion. Material door trimnya juga sangat luar biasa, dipadukan sama chrome satin dan silver satin. Tidak ada yang kinclong norak di sini. Semuanya serba eksklusif, berkelas seleranya. Itu sekilas soal interior. Oke. Kalau soal eksterior, yang punya kita ini kan 2010, jadi dia sudah LCI itu facelift lah ya, life cycle impulse kalau bahasanya BMW, artinya cari sendiri di Google. Jadi faceliftnya facelift tipis-tipis sama sebelumnya. Ini masih kategori E90 tapi yang sudah LCI. Kalau dari sisi fisik, menurut Om jauh lebih manis, walaupun tipis-tipis saja tapi jauh lebih manis. Salah satunya dia punya grill depan itu yang buletan itu, logo BMW, khas BMW itu, bagian atasnya itu sudah tidak ada tambahan aksen chrome lagi. Jadi benar-benar ngikutin kontur bulatnya. Chrome-nya ada tapi ngikutin kontur bulatnya aja. Nanti kalian bisa perhatikan tuh yang pre-facelift, yang sebelum facelift seperti apa. Lalu di bagian kap mesinnya itu sudah lebih ada gurat-gurat uratnya, menambah kesannya lebih keker ya, lebih keker dan lebih maco, lebih tajam gitu loh. Nih urat-uratnya tuh seperti ini. Itu dari sisi depan. Lalu dia punya lampu juga, yang ini sudah proyektor dan LED. Untuk sennya juga kalian lihat tuh, aksen sarang tawon ya, kan cakep banget. Lalu di bagian belakang perbedaannya, kalau yang sudah facelift lampunya sedikit runcing, sobat senang. Coba kalian perhatikan, tuh sudah sedikit runcing dan sudah LED. Jadi kalau nyala lampu cakep banget. Itu garis-garis begitu, terkesan lebih up to date lah ya, terkesan lebih up to date. Dan untuk lampu sennya juga sudah yang model sarang tawon begitu sobat, kalau nyala ya. Periode yang LCI itu mulai dari 2009 sampai 2012 sobat senang. Nah LCI sendiri itu juga ada yang iDrive, ada yang belum iDrive. Belum iDrive itu artinya tidak ada ini nih, monitor tengah konsol ini tidak ada. Jadi dia flat aja kayak yang pre-facelift kalau yang tidak ada iDrive-nya. Kalau Om sih ya tanggung ya, lebih suka cari yang sudah ada iDrive-nya supaya kesan facelift-nya bener-bener lebih terasa sobat senang gitu. Lalu yang sudah LCI ini juga banyak perbaikan dari sisi performance-nya, terutama dari sisi matic-nya. Karena kita tahu E90 yang pre-facelift atau sebelum facelift itu cukup banyak keluhannya dari sisi matic. Walaupun kita tidak bisa terlalu menyalahkan BMW, wah di produk gagal, enggak juga. Kadang-kadang kitanya sendiri sih yang dari awal itu tidak merawat kita punya matic dengan baik dan benar. Misal pernah sering baca-baca forum luar itu ya, salah satu sumbernya adalah kecuekan kita terhadap penggantian oli matic misalnya. Itu salah satu sumber penyebab kenapa kita punya matic E90 terutama yang sebelum facelift itu sering bermasalah gitu. Jadi
Jangan selalu mencari kambing hitam, kita berkaca dulu sama diri sendiri gitu ya. Menurut Om sih begitu paling bagus. Terus kalau dari sisi tampilan keseluruhan sih Om nggak bisa komen. Ini mobil sih keren banget. Menurut Om sih dari sisi modelnya yang sudah facelift ini, E90 yang sudah facelift ini, LCI ini sampai 5 tahun ke depan bodinya nggak bisa dibilang akan ketinggalan zaman sobat. Sampai 5 tahun ke depan ini masih tetap ciamik dilihat, enak dilihat, nggak kelihatan kuno kalau menurut saya ya gitu. Karena lekukan-lekukan bodinya itu BMW bikin apa ya, bisa dibilang everlasting lah, timeless gitu. Enak dilihatnya, sama kayak yang sebelumnya nih, apa nih, yang tahun 2000 sampai 2004 itu juga menurut Om modelnya sih sampai sekarang masih cakep ya, walaupun sudah terkesan agak retro tapi masih enak dilihat gitu. Oke, kembali lagi ke tipe ini. Jadi pengalaman Om dari sisi riding juga sangat enak ya. Cuma yang kurang yang lagi Om pakai ini, dia punya electric seat itu untuk ke atas, ke bawah, terus punggung naik turun itu sudah elektrik ya bro ya. Tapi untuk maju mundur kursinya Om kaget, ternyata masih pakai tongkat bro. Masih pakai apa, tarik gitu. Nih di bawah kaki. Nah ntar Om lagi nyetir lah, di bawah kaki ditarik itu seret, pokoknya manual lah. Kan Om bilang tanggung banget BMW bikin kan. Apakah mungkin di tipe yang di atasnya ini sudah full elektrik? Kayaknya iya deh. Ada lagi deh kayaknya tipe yang di atas ini yang elektriknya itu sudah full, tidak tanggung kayak gini. Tapi nggak masalah, ini maksudnya Om lucu aja. It's not a big deal bro, gitu kan. Nikmatin saja, syukuri gitu. Karena yang lainnya cakep. Jadi ya kalau cuma kekurangan minor gitu ya nggak ada masalah lah. Ini kan buat kita cerita lucu-lucuan, tukar pengalaman, ya nggak bro? Konsumsi bahan bakar tipe ini BMW itu kagak ada yang bisa dibilang hemat kecuali diesel gitu ya. Tapi sih menurut Om ini juga untuk 2000 cc kemewahan dan kekerenan seperti ini bisa mendongkrak lo punya ketampanan sampai 100%. Ya 1:9 oke lah ya, 1:8, 1:9 untuk di dalam kota, dengan catatan kakinya sudah lulus sekolah. Sedap. Tapi kalau kakinya masih pendidikan, kadang-kadang bisa 16, 15 gitu untuk bensinnya sobat. Ya, dan bensinnya tolong dikasih yang bagus-bagus dikit, paling tidak Pertamax. Jangan sampai kalian isi Pertalite, ya kan? Kalau Om sendiri kebetulan pakainya Pertamax Turbo, bukan buat sok-sokan, bukan kebanyakan uang, tapi Om apa ya, pengen ngerawat mobil dan motor itu sepenuh hati gitu. Ketok Om juga nggak pakai buat harian, ya kan? Harian Om naiknya Mio merah, asik, Mio merah. Menurut Om sih gitu aja dulu review singkat soal E20i LCI facelift yang versi iDrive periode model ini 2009 sampai 2012. Buat kalian yang pengen hunting model ini atau tipe ini, itu range harganya mulai dari sekitar 190 sampai 200. Yang 2012 tuh ada yang sampai 250 ya. Jadi tergantung kondisi gitu. Jadi kalian tidak boleh terlalu mensamaratakan harga mobil second karena beda kondisi, beda custom, beda perawatan, tentu saja beda harganya. Oke, sobat senang, happy hunting buat kalian. Jaga kesehatan selalu. Salam hormat buat keluarga dan Om. Ciao dulu.